Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 6 Bekasi, Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Zikri Biamrila, mahasiswa dari UIN, Universitas Islam Negeri Salatiga. Kami menjadi mahasiswa PPG di Angkatan 2 Kementerian Agama, ingin memaparkan materi pembelajaran video pembelajaran UKIN yang berjudul Al-Kulliyatu Al-Khamsah di kelas 10. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik siswa-siswi kelas 10, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin restu. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah berdoa, saya ingin maafin terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak, Najwa sakit sama Aira izin. Oke, terima kasih. Baik siswa-siswi kelas 10, sebelum belajar saya ingin memotivasi kepada semangat lagi belajarnya. Pada dasarnya belajar itu adalah proses perubahan pada diri seseorang, baik yang tidak tahu menjadi tahu. Baik yang tahu bisa lebih tahu, dan yang lebih tahu bisa merenungi dalam kehidupan sehari-hari. Maka langkah baiknya kita belajar perlu ada konsisten, yaitu bertahan untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Jangan mudah menyerah, tetap untuk semangat, dan kuncinya adalah minta doa restu dari orang tua kita. Perhatian, dan jadi kita ini ada stretching namanya up down bow. Nah caranya itu tangan kalian diselang-selingin sama teman sebangku kalian. Jadi misal saya bilang down, yang atas itu ke bawah. Misal saya bilang up, yang bawah itu ke atas. Nah kalau bow, yang paling atas itu nangkep tangannya yang di bawah. Jadi ngerti ya kalian? Ngerti. Ya, mulai berdiri buat main gamesnya. Udah siap kan kalian? Siap. Yang diceritain lagi ya kata-katanya. Down. Up. Down. Up. Up. Boom boom. Siapa nih ya?
terima kasih. Tadi kita sudah melaksanakan ice breaking begitu menyenangkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam kegiatan inti. Sebelum materi yang akan saya berikan, alangkah baiknya bikin 5 kelompok. Dipersilahkan kepada teman-teman membuat 5 kelompok. Silahkan. Baik siswa-siswi, kita akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum saya membagikan materi pada kelompok masing-masing, saya akan menjabarkan tujuan pembelajaran lebih terperinci kembali. Yang pertama adalah kita mampu meyakini bahwa Al-Kuliyatul Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan atau disebut dengan masail diniyah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Kemudian menganalisis pengertian Al-Kuliyatul Khamsah, menganalisis macam-macam Al-Kuliyatul Khamsah, dan juga menganalisis penerapan Al-Kuliyatul Khamsah, menyajikan paparan tentang Al-Kuliyatul Khamsah yang materinya sudah saya bagikan kepada siswa dan siswi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dan itu kita melalui pendekatan disebut dengan pembelajaran project based learning. Paham ya? Paham. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, sekarang kamu akan mengerjakan sesuai dengan materi yang akan Bapak berikan. Yang pertama, kelompok 1 mana? Hadir, Pak. Kelompok 1 yaitu menjaga agama. Kelompok 2 menjaga jiwa. Kelompok 3 menjaga akal. Kelompok 4 menjaga nasab atau keturunan. Kelompok 5 menjaga harta. Terakhir menjaga harta. Oke, paham ya? Baik, silakan untuk dikerjakan, difahami materi yang sudah saya bagikan. Baik, setelah materi saya berikan, kamu sudah mendiskusikan, mempelajari materi masing-masing yang sudah Bapak berikan. Kelompok 1 mana? Hadir, Pak. Kelompok 2? Hadir, Pak. Kelompok 3? Hadir, Pak. Kelompok 4? Hadir, Pak. Kelompok 5? Hadir, Pak. Ya, semuanya. Setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 1 yang sudah dipelajari. Ya, selama waktu yang tadi Bapak berikan. Baik, kelompok 1 silakan untuk menjabarkan, berdiri semuanya. Ayo, berdiri. Baik, izin berdiri, Bapak. Ya. Ntar yang positif, dampak positif Arimbi yang ngomong ya. Baik Pak, untuk hasil diskusi dan hasil belajar kami mengenai menjaga agama, kita bisa rangkum bahwa pengertian menjaga agama atau Hifzu al-Din merupakan bagian penting dari Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Al-Khamsah diciptakan agar beribadah kepadanya. Dampak positif menjaga agama: 1. Hati menjadi tenang dan hidup lebih terarah. 2. Lingkungan menjadi rukun, damai, dan harmonis. 3. Tercipta masyarakat yang berakhlak mulia dan beradab. 4. Mencegah konflik antar agama dan memperkuat persatuan bangsa. 5. Membentuk generasi muda yang beriman, cerdas, dan beretika. Oke, baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Terima kasih Pak. Ya, silakan berdiri untuk menjabarkan apa yang sudah didapat dalam diskusi yang tadi sudah kami berikan.
Gunting. Oh. Coba. Alas gunting garap. Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok kami akan menjelaskan apa itu Ismu al-Nafs. Hifzu al-Nafs. Hifzu al-Nafs sendiri yang memiliki arti menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup. 3. Mempertajam kesadaran. 4. Berusaha meningkatkan kualitas diri. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan Allah. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok dua ya. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan untuk memaparkan materi yang sudah didapat dan didiskusikan. Saya sebagai anggota kelompok 3 izin menjawab atas rangkuman materi yaitu tentang manusia wajib menjaga akal ataupun itu hifdzul akal, karena akal adalah karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah itu memerintahkan manusia untuk menggunakan akal sebaik mungkin untuk meraih ilmu dan menjauhkan segala larangan dan akal tersebut. Akal memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi saya akan membacakan dampak positifnya dari menjaga akal, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kemanfaatan manusia, terhindar gangguan mental, peningkatan kualitas hidup dan interaksi sosial. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 mana? Kelompok 4 akan menjabarkan materi yang sudah didapat. Silakan untuk berdiri semuanya. Baik, jadi hasil dari diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan, syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Ada lagi? Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga untuk melestarikan kehidupan manusia hidup. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melanjutkan keturunan Anda. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari kelompok kami, yaitu tentang menjaga harta atau hifzu al-mal. Pengertiannya yaitu menjaga harta berarti memperoleh, menggunakan, dan memeliharanya sesuai ajaran Islam. Harta tidak boleh dicari dengan cara yang haram, tidak boleh digunakan secara berlebihan, dan tidak boleh disia-siakan. Jadi, menjaga harta bukan hanya soal menabung atau menyimpannya, tapi juga bagaimana kita memastikan harta itu halal, bermanfaat, dan membawa keberkahan. Dampak positif menjaga harta. 1. Harta menjadi berkah dan bermanfaat. 2. Hidup lebih tenang dan sejahtera karena tidak boros. 3. Menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab. 4. Terhindar dari hutang, kemiskinan, dan perbuatan haram. 5. Membantu orang lain melalui zakat dan sedekah. Ya, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya kelompok berapa? Kelompok 1 Bapak. Iya, silakan. Bertanya dengan kelompok? Ingin bertanya ke kelompok 2 Bapak. Iya, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa saja ini contoh penerapan kita di kehidupan sehari-hari untuk menjaga jiwa kita? Silakan untuk dijawab. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana cara menerapkan menjaga jiwa? Yang pertama, Semuanya jelas?
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah kita bahas terkait dengan al-kulliyah atau al-khamsah yang tadi sudah dipresentasikan oleh Alhamdulillah, pembelajaran pada siang hari ini kita telah selesai. Nah, yang pertama saya akan mengembalikan penguatan kembali bahwa al-kulliyatu al-khamsah ini yang pertama menjaga agama, menjaga ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa menerapkan amalan-amalan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Kemudian untuk menjaga jiwa tadi diantaranya mudah memaafkan orang lain. Ya, kemudian juga berpositif thinking, berpikir positif. Kemudian ini menjaga akal, salah satunya yaitu rajin belajar. Ya, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar supaya akal kita bisa kuat dan juga bisa belajarnya juga bisa lebih maksimal. Kemudian menjaga keturunan diantaranya itu dengan ikatan pernikahan, dan menjaga harta diantaranya adalah memiliki harta yang sudah kita punya harus dijaga dengan baik, ya, memanage keuangan dengan baik dan lain sebagainya. Baik, refleksi dari saya adalah bahwa al-kaliyatu dan al-khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Yang menjaga agama yaitu hifzu al-din, menjaga jiwa yaitu hifzu al-nafas, menjaga akal yaitu hifzu al-aqal, dan menjaga keturunan hifzu al-nasal, dan menjaga harta hifzu al-mas. Ketiga adalah menjaga akal kita agar kita tidak melenceng jauh atau bahkan berbelok dari kenyataan, seperti menghindari narkoba atau minuman keras yang dapat merusak akal kita. Dan yang keempat adalah menjaga nisab atau keturunan, yaitu melalui pernikahan dan bimbingan keluarga. Yang terakhir atau yang kelima adalah menjaga harta dengan cara yang halal dan bermanfaat dan tidak boros atau menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Oke, baik. Selanjutnya, Baik, terima kasih Aini. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hikmah dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Menurut saya, hikmah dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sehingga terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan dalam kehidupan dunia serta mengantarkan pada kebahagiaan akhirat. Penerapan prinsip ini membantu umat Islam untuk hidup selaras dengan nilai-nilai ajaran agama dan meraih tujuan hidup yang lebih baik. Tentunya dari seluruh pelajaran ini kita harus melaksanakan seluruh apa yang kita pelajari hari ini. oke, baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk baik, selesainya sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum pembelajaran kita diakhiri, alangkah baiknya disiapin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Yusma. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.